Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada hari Minggu ini kita bersama-sama dengan umat beriman seluruh paroki, seluruh gereja ingin bersama-sama merayakan Pranikaristi dalam suasana wabah corona. Maka kita bisa bertanya, bagaimana kita bisa menemukan Allah, menemukan Yesus, menemukan Allah yang hadir dalam situasi kondisi sekarang ini, baik melalui mengikuti secara streaming perayaan Ekaristi ini. Maka pertanyaan sederhana, siapakah di antara kita yang tidak menyukai terang? Pastilah kita itu suka melihat dengan terang. Nah, bagaimana ini bisa kita renungkan dalam konteks hidup kita sebagai orang beriman? Dalam bacaan Injil tadi, kita bisa mendengarkan kisah bagaimana Yesus menghidupkan mata orang buta. Dalam konteks zaman itu, orang yang buta itu dilihat, dipandang sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena orang yang lahir buta itu berarti ada kedosaan sejak lahir. Maka tadi juga dikatakan dia lahir dalam dosa. Nah, si buta itu sebenarnya tidak meminta dan tidak dimintakan agar bisa melihat. Penyembuhan kali ini digambarkan seperti penyembuhan tradisional, lengkap dengan tindakan Yesus meramu lumpur dengan ludah dan persyaratan mandi di sebuah kolam. Nah, kita katakan juga bahwa peristiwa itu terjadi kapan? Tadi dikatakan terjadi pada hari Sabat. Pada hari apa? Hari Sabat. Ketika diminta menjelaskan bagaimana dia bisa melihat, orang itu memang tahu apa yang terjadi, tapi belum kenal dengan siapa yang menolong, siapa yang membantu. Baru ketika dia bertemu dan berjumpa dengan Yesus sendiri, ia mengetahui, mengenali siapa sebenarnya dia itu. Ibu bapak, saudara dan kasih, di dalam diri orang buta itu yang disembuhkan oleh Yesus tadi terjadi karya penciptaan. Terjadi karya penciptaan. Nah, dia menjadi orang yang layak. Dulu pengemis, sekarang dia tidak jadi pengemis lagi. Dia dulu buta, sekarang bisa melihat. Kegelapan dan kebutaan digantikan dengan terang. Penglihatan yang dulu tidak bisa dirasakan, sekarang dia bisa merasakan penglihatan. Dia bisa berjumpa dengan sabda ilahi, dengan Yesus. Dia juga menjadi pribadi yang berpikir secara mandiri. Dia tidak tergantung lagi. Lihat ketika dia ditanyai oleh orang-orang Farisi, dia menjawab apa? Dia menjawab bahwa Yesus itu seorang nabi. Nah, setelah berjumpa dan melihat sendiri Yesus, orang yang sudah disembuhkan tadi bersujud dan percaya. Bersujud dan percaya. Kita bersama-sama di sini juga diajak bersama dengan orang buta tadi, bersujud dan percaya. Bagaimana kita bisa melihat terang sejati melalui berbagai peristiwa yang ada ini? Dia melihat terang, sang terang sejati. Tadi orang buta tadi melihat, aku percaya Tuhan. Dia semakin menjadi percaya. Terang juga yang dibawanya. Maka ketika dia melihat itu, dia juga mewartakan, dia berani apa? Berani memberi bersaksi, memberikan kesaksian tentang terang itu. Dia tidak takut lagi
dia tidak panik, dia berpikir jernih, dia tidak takut lagi, maka dia menjadi pembawa terang. Dia menjadi pembawa terang dengan pengalaman yang nyata. Nah, ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Apa yang dilakukan orang-orang Farisi? Mereka malah menutup diri, tidak membuka diri terhadap karya terang, terhadap karya Yesus. Maka apa yang terjadi? Kegelapanlah yang menguasai mereka, yang menguasai orang-orang Farisi itu. Maka kalau orang itu dikuasai oleh kegelapan, maka kegelapan juga yang akan dibawa. Maka gelaplah juga yang dibawa oleh orang-orang Farisi. Nah, ibu bapak saudara yang kasih, pertanyaan sederhana, manakah yang ingin kita wujudkan? Menjadi pembawa terang atau menjadi pembawa kegelapan? Menjadi pembawa terang atau menjadi pembawa kegelapan? Pastilah kita ingin menjadi pembawa terang. Pastilah kita ingin menjadi pembawa kegembiraan, membawa sukacita, pembawa terang. Nah, kalau begitu, bagaimana kita bisa menjadi pembawa terang dalam hidup kita, dalam hidup kita sehari-hari, terlebih dalam suasana wabah corona ini, terlebih dalam konteks kita mengalami pandemi ini, dan ini secara global. Nah, yang pertama kita perlu memiliki pengalaman diterangi oleh sabda ilahi. Kita perlu mengalami pengalaman terang, mengalami diterangi oleh Yesus, sang terang sejati. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita memohon terang dari Yesus. Lalu yang kedua, kalau sudah mengalami sendiri, lalu bagaimana kita membawa terang itu dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita menjadi membawa terang dalam hidup sehari-hari? Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi berani dan tidak takut dalam bersaksi? Terlebih dalam konteks kita sekarang menghadapi ini. Salah satu yang bisa kita lakukan, bagaimana kita ikut menyumbang untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Bagaimana kita ikut terlibat untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Caranya sederhana. Yang pertama, kita itu tidak ikut dalam perkumpulan banyak orang, menjaga jarak aman antar manusia, antar orang, menjaga kesehatan diri kita sendiri dengan mencuci tangan secara rajin, dengan membuat supaya kita bisa semakin mengalami dan sehat dari diri kita sendiri. Semuanya itu pasti membuat kita bisa ikut menjadi pembawa terang dalam hidup kita sehari-hari. Saya punya pengalaman sendiri. Sekarang saya di kamar, jendela saya selalu saya buka. Saya tidak memakai AC, tetapi memakai fan. Ternyata ini saya rasakan itu justru membuat saya lebih sehat, justru membuat saya semakin enak. Maka dalam konteks sekarang ini, justru kesaksian dari diri kita sendiri dalam pengalaman hidup kita. Dengan demikian kita diharapkan jadilah pembawa terang dalam suasana sekarang ini. Jangan pernah menjadi pembawa kegelapan. Maka Anda itu, kita semua akan sungguh berbahagia ketika kita sungguh menjadi pembawa terang dalam situasi sekarang ini. Amin.
Tuhan memberkati. Kita hening sejenak untuk merenungkan, meresapkan apa yang menjadi sabda Tuhan untuk kita.